Baik, yang berikutnya untuk pengisian LH traksi. Yang pertama di daftar unit ini ada nomor unit, region, PT, dan kebun ini berupa rumus. Selanjutnya untuk jenis unit ini beberapa ada yang sudah diisi. Contohnya ini jenis unitnya bulldozer, kemudian ekskavator ya. Tipe unitnya ada D6, D3, PC320, PC200, nanti mungkin ada PC75 atau 78, sama traktor pun kayak gitu juga. Ini ada nama unitnya. Nama unit itu ada merek ya, ada merek, ada tipe. Ini Komatsu D6, ini Kobelco SK200, ada Cat, kemudian ada Max Power, seperti itu. Kemudian ini nomor unit harus diisi. Kita itu mau pakai nomor unit yang ini NB ini ya, atau pakai nomor unit yang lain mungkin di PT yang lain, mungkin seperti Exa 01, Exa 02, seperti itulah. Nah, kondisi unitnya juga harus diisi, baik atau rusak ya. Itu aja untuk uraian kerjanya. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh unit alat-alat berat ya tadi ya, atau genset atau mesin-mesin lainnya. Seperti contoh ini misalkan ada gali kanal, ini kategorinya ada parit, ada angkutan itu langsir bibit, langsir buah ya, ini angkutan. Kemudian ini lain-lain, pemakaian alat HM, pemakaian HM ya, yang dihitung kerjanya berdasarkan HM. Jadi ada macam-macam, ini hanya contoh, jadi nanti disesuaikan aja sesuai dengan apa yang ada di berlaku di BDAM. Yang pertama ini nomor urut, ini kategori kerjanya, ada angkutan, ada rusak, ada jalan. Kalau misalkan nanti bingung uraian pekerjaannya atau kategori pekerjaannya, silahkan ditanyakan. Ini satuannya ada rit, ada meter kan, sesuai dengan pekerjaannya. Ada pokok, lansir bibit, ada buah, kilogram gitu. Nah, ini rupiah satuan preminya berapa sesuai yang berlaku di BDAM. Nanti penjelasannya, kalau misalkan yang perlu penjelasan, ini jenis presensinya itu maksudnya antara kerja atau rusak ya. Kalau rusak ini otomatis di sini presensinya R. Kalau misalkan dia antar jemput karyawan misalkan berarti kerja, buat jalan berarti kerja. Kalau R hanya rusak aja. Jadi nanti supaya ketahuan di tipe absensinya alat ini pada hari ini kerja atau rusak gitu. Nah, ini nanti masuk ke akun-akun mana, nomor akunnya berapa, akun deskripsinya apa kalau misalkan di GL ya. Nah, ini mungkin yang harus disiapkan di BDAM, tipe-tipe atau uraian-uraian pekerjaannya ada apa saja, kategorinya apa, satuannya apa, kemudian rupiah preminya berapa. Ini hanya contoh ya, jangan ikutin ini, jadi harus dibuat di BDAM sesuai dengan yang berlaku di sana. Kemudian ini ada pemakaian alat, bahan, dan spare part. Ini yang kolom pertama itu ada tanggal sesuai dengan yang sosialisasi sebelumnya, harus diisi bulan dulu, tanggal baru tahun, nanti akan muncul periodenya. Ini nomor unit yang nanti akan muncul ketika ini diisi ya, nomor unit ini diisi, nanti di sini akan muncul nih, nomor unitnya berapa, nanti nama kendaraannya akan muncul otomatis karena rumus. Nah, ini nanti pemakaian bahan bakar, satuannya mungkin bisa diisi liter. Ini jenis bahannya apa, solar atau bensin. Ini jumlahnya berapa ya, jumlah liternya. Di
setiap pengeluaran ya, setiap tanggal untuk setiap alat itu harus ada. Sama juga dengan pemakaian oli atau grease, apa yang digunakan ya, kilogram atau liter, kemudian jenis bahannya, oli nomor berapa, atau grease-nya berapa, olinya berapa harus diisi ya. Kemudian ini jenis spare part sesuai dengan pengeluaran yang ada di kas kebun. Jenis spare part yang digunakan oleh alat ini apa saja, kemudian jumlah spare part yang digunakan, karena seperti misalkan bearing mungkin bisa jadi ada 2 atau 4 langsung. Part numbernya kalau ada, biasanya ada sih di kwitansi ya, atau bukti pembelian. Kemudian harganya berapa, ini yang sesuai dengan pengeluaran di kas kebun. Mungkin di kasir nanti minta ya bukti pengeluarannya. Kemudian ini jika terjadi di servis di luar, nama bengkelnya bengkel apa, bagian yang diperbaiki apa saja, kemudian biaya servisnya berapa untuk alat atau unit yang bersangkutan ya. Oke, sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung, kontak saya aja ya. Untuk yang berikutnya ini laporan harian traksinya, mungkin nanti akan diupdate ya ke versi 1001, akan dirubah OMK nya menjadi yang update 2025. Nah ini mungkin yang kolom pertama di LHT ini adalah diisi tanggal seperti biasa, bulan terlebih dahulu, baru tanggal, baru tahun. Ini nomor unitnya akan mengikuti dari daftar unit tadi ya. Nanti ini nama kendaraan atau unitnya mengikuti. Kemudian ini nama karyawan, entah itu operator, mekanik, atau helper, atau yang berhubungan dengan traksi lah, sama workshop ya. Ini diisi jabatannya apa. Di sini kan ada mandor alat berat, ada mandor alat angkut, ada kerani, ada motoris, ada mekanik, ada pembantu mekanik, ada welder ya. Absensi seperti yang saya jelaskan di LH rawat, tolong ditonton lagi LH rawatnya, diisi. Nah ini uraian pekerjaan sesuai dengan yang diisi di sini ya. Ini uraian pekerjaannya, tinggal pilih, nanti akan muncul satuannya sama jenis pekerjaannya, akan menghitung preminya. Nah, kalau misalkan ini buat jalan afdeling, misalkan di sini kan meter, nah mungkin di berikutnya jalannya jenis pekerjaannya apa gitu, keterangan pekerjaannya, apakah hanya memperbaiki servis atau langsung timbun, atau ya yang lainnya gitu. Ini kemudian harus diisi di blok mana, di divisi mana nanti bekerjanya. Pengisiannya pun nanti harus sesuai dengan input Aresta yang di LH rawat atau LH panen ya. Nah hasil kerjanya berapa meter di sini harus ketahuan. Kemudian ini HM atau kilometer awal ya, jumlah HM atau kilometer awal, atau pakai jam juga, jam awal, jam akhir, ini jam berapa sampai jam berapa, HM awal berapa, HM akhirnya berapa setelah selesai kerja. Ini HK, berapa HK yang didapat operator atau mekanik tersebut. Ini jumlah jam lemburnya, kalau misalkan ada lembur berapa jam ya, diisi jamnya aja. Oke, itu paling cara pengisian LH traksi ya, secara singkat. Di sini nanti ada sama seperti LH rawat dan panen, ada cara kalkulasinya, menunjukkan cara perhitungannya. Di sini ada evaluasi nanti sesuai per pekerjaan, per alat dalam bulan tersebut, jurnal. Ini nanti ada presensi, ada rekap presensi,
Ini ada upah per karyawan, nanti ini slip gaji, ini presensi unit, ini nanti mungkin yang akan diminta di HO ya. Alat-alat yang tertera di sini per tanggal, apakah kerja atau rusak gitu. Jadi setelah diisi di sini di input, nanti tinggal kita refresh sesuai dengan sheet pengecekan ini. Nanti kita masuk ke menu data di sini dan klik refresh saja sampai semua kontrol di sini true semua ya. Nah, nanti ini juga yang akan diminta di HO, monitoring all units yang berupa vehicle running account ya, VRA. Sini VRA-nya akan kelihatan per unit di sini. Jumlah HM-nya berapa, upahnya berapa, kemudian BBM-nya berapa, biaya BBM-nya berapa, sama dengan oli kayak gitu juga, spare part, kemudian biaya servis luar berapa, konsumsi BBM liter per HM-nya berapa, total cost-nya bulan ini berapa, VRA bulan ininya berapa. Nanti akan diakumulasi per bulannya sampai dengan 1 tahun dan kita akan mengetahui VRA-nya gitu. Ini data harus sangat lengkap, makanya harus diinput dengan baik di kebun ya. Ini cara-caranya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diisi dengan baik ya, karena ini mulai 2025 akan selalu diminta data, terutama alat-alat berat ya, atau semua unit lah, karena mesin genset pun kadang suka ditanya juga. Oke, terima kasih.